Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi administrasi sistem jaringan. Di ini video yang kedua ya. Jadi saya memaafkan kemarin belum sempat ngasih materi lagi. Nah, ini adalah lanjut. Jadi untuk materi kali ini saya coba memaparkan dua materi sekaligus, yaitu private server dan satu lagi itu adalah tentang dedicated server. Dedicated server ini nanti mungkin ya agak ini ya, agak singkat saja dan mungkin di sini ada lagi yaitu mungkin VPN nanti akan saya ajarkan nanti mungkin setelah setelah materi dari Mikrotik gitu ya. Nah, jadi di video yang kemarin, video yang pertama kita sudah mempelajari tentang apa itu control panel, apa itu sifat hosting. Jadi hosting ini adalah layanan yang diberikan oleh penyedia layanan internet. Dalam hal ini adalah sebuah space. Jadi kayak kayak ruko istilahnya. Jadi ruko atau tempat space ini kalian mau jadikan apa itu terserah kalian gitu. Jadi mau dijadikan web server atau mungkin cuma sebagai data server saja yang mungkin kalian bisa gunakan lain kali gitu kan. Nah, kan sering jadi contohnya kayak mungkin kalian punya situs downloadan gitu kan. Mungkin kalian punya situs gambar gitu kan, kalian pengen share gitu kan. Nah, hosting ini sifatnya sebagai penyedia layanan untuk menyimpan gambar-gambar kalian atau hasil-hasil karya kalian yang pengen kalian mungkin taruhlah supaya orang bisa download kali gitu kan. Contohnya lagi mungkin kayak kalian punya film-film indie gitu kan, bikin film indie, kalian tidak cuma pengen istilahnya nggak cuma di YouTube tapi juga ada di tempat penyediaan lain gitu kan juga bisa. Atau keseringannya kalau hosting ini memang kebanyakan itu digunakan itu adalah dua, biasanya itu adalah untuk biasanya itu hanya digunakan untuk kegiatan website saja. Nah, website ini bisa bermacam-macam fungsinya, itu nanti tergantung kebutuhannya gitu kan ya. Nah, si hosting ini menyediakan tempatnya gitu. Nah, jenis-jenis dari hosting ini banyak. Kemarin saya sejarahkan. Pertama adalah shared hosting, ada VPS, dedicated, dan colocation. Nah, untuk colocation ini mungkin tidak terlalu tidak terlalu detail. Saya terangkan nanti karena memang sifatnya sama seperti yang lain, cuma yang bedanya adalah colocation ini servernya itu ada di beberapa tempat, jadi nggak cuma satu gitu. Nah, yang mungkin ada membedakan adalah shared hosting, VPS, dan dedicated server. Kemarin kita sudah di video yang sebelumnya sudah saya terangkan tentang apa itu shared hosting. Shared hosting itu contohnya ya kayak kontrakan besar, memiliki beberapa kamar. Nah, disewakan satu persatu seperti itu. Nah, di sini sifatnya kamarnya itu mungkin kamar kosannya mungkin rada kecil, sehingga space tanah atau bangunan yang besar itu yang istilahnya mungkin biaya perawatan dan biaya maintenance dan mungkin biaya pembangunannya cukup besar, ketika dibagi menjadi peta-peta kecil sehingga biaya sewanya lebih murah. Itulah salah satu dari kelebihan dari shared hosting, itu murahnya tadi ya. Tapi ya yang pasti kekurangannya ya tadi ya, karena space-nya lebih kecil mungkin istilahnya hal yang bisa kita lakukan di dalamnya juga terbatas. Di video ini akan saya sebutkan yang kebalikannya dan juga alternatifnya. Kebalikan dari shared hosting ini. Nah, mungkin kita agak lompat ya. Pertama mungkin di sini materinya memang virtual private server, tapi mungkin saya coba akan lompat dulu langsung ke ini, dedicated server, karena kemarin di video yang sebelumnya saya sudah terangkan apa itu shared hosting. Nah, sekarang kan dedicated server. Nah, dedicated hosting ini adalah kebalikan dari si shared hosting. Nah, kalau shared hosting itu adalah analoginya atau perumpamannya adalah satu bangunan ini dibagi-bagi, dipetak-petakkan menjadi petak-petak yang lebih kecil gitu kan. Dedicated hosting ini adalah satu bangunan semuanya disewa oleh satu orang kayak gitu. Jadi contoh satu ruko punya ruko gitu kan. Ruko biasanya kan di peta-peta gitu kan. Mungkin ada 3 ruko atau mungkin 4 ruko gitu kan. Nah, tapi karena istilahnya kebutuhannya ini yang punya bisnis ini banyak, mungkin
pengen bikin kayak showroom mobil kan nggak cuma mobilnya doang, mungkin di sini ada yang maintenance-nya atau bengkelnya, atau di sini mungkin ada spare bagian gudang spare part-nya, itu kan butuh space yang lebih banyak lagi. Akhirnya apa, memutuskan untuk menyewa keseluruhan dari tempat tadi. Nah itu maksud dari dedicated server itu, jadi menyewa seluruh space atau seluruh bandwidth yang ada di server yang ada di dalam layanan yang ditawarkan di layanan tersebut gitu kan. Yang pasti kelebihannya adalah ya tadi, kita punya kebebasan yang luar biasa di server tersebut karena space-nya semua untuk kita. Jadi mau dipakai buat apapun ya juga terserah kita gitu kan. Tapi kelemahannya cuma satu, mahal. Karena apa? Biaya untuk perawatannya juga yang pasti mahal, biaya untuk pembangunannya juga yang pasti mahal gitu kan. Jadi untuk cost-nya untuk menyewa si dedicated server ini ya pasti sangat mahal. Nah, dedicated server ini ada penyewaan satu server secara utuh tanpa dibagi-bagi dengan user lain. Jadi bisa dibilang memang satu server ini tidak dibagi dengan lain, sehingga semua bandwidth yang ada itu ada untuk kita gitu kan. Nah, terus kapan kita bisa istilahnya membutuhkan space kayak gini? Ya memang kalau seandainya memang kebutuhan kita itu memang sangat besar. Contoh, kita pengen bikin sebuah usaha kita itu contoh kalian emang ditunjuk oleh perusahaan kalian itu untuk membuat sebuah sistem yang istilahnya terintegrasi ke seluruh perusahaan gitu kan. Yang contohnya ya kayak perbankan istilahnya sistem perbankan kan nggak cuma istilahnya di satu kantor cabang doang kan, pasti di kantor cabang lain atau di tempat-tempat lain kan butuh gitu, sehingga butuh bandwidth yang sangat besar, butuh space yang sangat besar, terutama untuk menyimpan seluruh data-data yang diolah di perbankan gitu kan, entah itu uang, entah itu saham, entah itu tabungan gitu kan, entah itu data-data di kantor cabang masing-masing kan perlu space yang banyak, sehingga butuh server yang butuh istilahnya space seluruh servernya itu harus untuk kegiatan itu aja. Jadi istilahnya memang terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar besar gitu kan, mau tidak mau kita harus menggunakan dedicated server. Lah terus kalau seandainya cuma pengen bikin website aja Pak, saya kira untuk hal membuat website biasa saja itu aslinya tidak terlalu butuh. Karena apa? Istilahnya bandwidth istilahnya kita menggunakannya itu akhirnya tidak efektif gitu. Contoh kayak gini, saya kemarin membuat kayak istilahnya ujian online untuk ujian sekolah untuk kelasmu kelas 12. Nah, kelasmu yang kemarin kalian kelas 11 gitu kan. Nah, kelas 12 akhirnya bikin ujian online gitu kan ya. Saya dulu ke pilihannya dua, ada VPS dan ada dedicated server. Ketika dedicated server ini saya mikir terlalu mahal dan istilahnya bandwidthnya sia-sia karena banyak sekali bandwidth yang tidak terpakai gitu kan. Akhirnya saya pilih yang VPS aja, yang istilahnya rada lebih murah gitu kan. Kalau mungkin dibanding dengan share server pastinya ada jauh gitu kan murahnya gitu kan. Tapi tidak jauh seperti istilahnya sampai belasan juta untuk menyewa satu server yang istilahnya dedicated gitu. Nah, jadi sekali lagi, satu tergantung kebutuhan, dua tergantung budget atau dana yang ada di instansi punya dana di bisnisnya kalian atau dana yang perusahaan kasih untuk kalian gitu sebagai seorang teknisi gitu. Nah untuk jenis terus di sini ada jenis layanan dedicated server banyak sekali di sini. Pada dasarnya memang untuk dedicated server ini fungsinya ini lebih banyak ke memang untuk data center sendiri. Data center ini maksudnya adalah ketika ya tadi contohnya ya kayak sebuah perusahaan berbasis perbankan atau asuransi atau yang memiliki banyak data yang sifatnya sampai jutaan data harus diproses tiap hari gitu kan. Nah, perlu memang perlu istilahnya sebuah space dengan bandwidth atau jalur transmisi yang cukup tinggi sehingga data yang ada di dalam server tersebut bisa diakses
setiap hari tanpa ada gangguan. Seperti itulah kenapa di sini dedicated server ini lebih diutamakan pada sektor-sektor bisnis yang sifatnya sudah besar gitu. Tapi untuk sifat-sifat untuk bisnis yang istilahnya mungkin kebutuhan yang rada menengah gitu kan, kita mungkin hanya perlu untuk menggunakan yang di bawahnya lagi. Jadi stratanya ini adalah shared hosting ini paling bawah, paling murah, tapi bandwidth-nya paling kecil. Dedicated hosting-nya adalah yang paling atas, space-nya paling tinggi, bandwidth-nya paling lebar, tapi juga biaya sewanya atau biaya perawatannya ini juga lebih mahal. Sehingga apa? Ada jalan tengah. Jalan tengah itu adalah VPS. Nah, VPS ini kepanjangannya adalah Virtual Private Server. Virtual Private Server ini seperti namanya, sifatnya private server. Jadi tapi sifatnya virtual. Seakan-akan kita punya server sendiri. Jadi seakan-akan kita punya dedicated server, tapi di dalam server. Jadi istilah ini adalah salah satu teknologi dari virtualisasi, istilahnya yang membuat supaya kita si server yang istilahnya tadi bandwidthnya sangat besar bisa kita bagi-bagi sesuai dengan kebutuhan kita, tapi menyerupai seperti server pada umumnya gitu. Jadi tidak hanya menyewakan space-nya saja, tapi juga processing power-nya kayak gitu. Jadi kalau istilahnya shared hosting kan cuma menyewakan tempatnya saja, tapi tidak menyewakan taruhlah mungkin kayak istilahnya kayak listriknya atau mungkin wifi-nya. Nah, sedangkan si VPS ini itu hampir mirip dengan si dedicated server. Jadi semua fasilitas yang ada di dedicated server, termasuk processing powernya atau kekuatan processingnya dedicated server ini juga ada di VPS, tapi dengan ada pembagian. Jadi contohnya kayak gini, analoginya sederhana itu kayak sebuah tadi rumah itu dipetak-petak jadi kecil-kecil gitu kan, taruhlah mungkin petaknya cuma 3 kali 4 meter gitu kan, jadi cuma untuk satu kamar tidur gitu kan. Tapi kalau taruhlah VPS itu contoh satu rumah ini dibagi menjadi satu petak tanah ini menjadi kafling yang besar-besar gitu kan, sehingga jadi satu rumah full gitu. Jadi satu rumah full, ada listriknya, kamarnya banyak kayak gitu kan. Jadi sehingga kita bisa memanfaatkan space-nya kita banyak, processing power-nya juga ada, sehingga kita mirip istilahnya manfaat dari dedicated server, manfaat dari processing power dedicated server kita punya, tapi dengan biaya yang tidak lebih mahal dari dedicated server. Contoh dedicated server kan mahal, kayak tadi saya bilang sampai belasan juta. Tapi mungkin kalau saya dedicated server ini kita bagi menjadi taruhlah 10 atau 20, maka biaya cost-nya akan dibagi jadi 1/20-nya gitu. Dengan kapasitas yang memang 1/20, tapi tidak seperti si shared hosting. Si shared hosting ini kan istilahnya cuma space-nya aja. Sedangkan si VPS ini sama dengan processing power. Sehingga istilahnya VPS ini bisa jadi jalan tengah kalau seandainya kalian itu pengen nyari layanan hosting yang istilahnya agak murah dengan budget yang istilahnya mungkin hanya, kalau mungkin shared hosting kan paling cuma ratusan ribu gitu kan ya. Tapi kalau VPS ini istilahnya ya bisa bilang kalau seandainya budgetnya sampai jutaan gitu kan. Tapi dengan kualitas yang lebih mumpuni ketimbang shared hosting, tanpa harus nyewa dedicated hosting yang bisa sampai mahal sampai belasan juta kayak gitu. Jadi istilahnya kalau seandainya mungkin contohnya kayak tadi, saya pengen membuat sebuah layanan atau istilahnya pengen buat server buat ujian sekolah. Ujian sekolahnya itu cuma ya untuk anak kelas 12 saja, berarti kan cuma berapa ya? Cuma 80 sampai 100 anak gitu kan ya. Nah, itu kan kalau dalam hitungan server itu 100 anak itu tidak banyak aslinya. Tidak banyak. Tapi kalau saya masukkan ke dalam shared hosting itu tidak akan kuat karena kapasitasnya itu sangat kecil. Kapasitas shared hostingnya sangat kecil. Sehingga saya pengen gimana caranya itu 100 anak ini dilayani oleh layanan hostingnya saya, tapi tidak harus mahal seperti menggunakan dedicated server. Akhirnya saya menggunakan VPS sehingga bisa melaksanakan ujian tadi bisa dengan lancar tanpa harus biaya mahal seperti itu. VPS ini juga bisa sering digunakan ini untuk ya proses-proses yang kegiatan-kegiatannya lain, nggak cuma untuk website saja.
kebanyakan kalau seandainya kalian game online gitu kan, contohnya kayak Mobile Legend atau mungkin kayak PUBG Mobile gitu kan, aslinya itu providernya si kayak si Mobile Legend atau si PUBG Mobile itu atau Free Fire gitu, itu aslinya mereka tidak punya server sendiri. Mereka itu cuma menyewa atau istilahnya menyewa tempat di server yang istilahnya lokal dekat dengan kita. Itulah kenapa kok main Mobile Legend ini cepat banget gitu kan. Tapi kadang-kadang main PUBG Mobile enggak, padahal istilahnya gamenya sama-sama mobile. Aslinya itu hanyalah karena istilahnya si servernya ini dekat dengan kita gitu kan. Tapi kalau seandainya mungkin tapi kan kadang itulah kenapa kadang-kadang kan kita disuruh milih server mana, server Asia atau server Indonesia gitu kan. Kalau seandainya kalian main di server Indonesia pasti lebih cepat karena apa? Memang servernya di Indonesia. Tapi kan si Tencent ini kan nggak punya, emang pada dasarnya nggak punya server Indonesia. Mereka hanya menyewa gitu kan. Nah, menyewanya pun mereka biasanya hanya menggunakan VPS, tidak sampai dedicated server. Karena apa? Kalau cuma sampai dedicated server itu memang biayanya biayanya memang tergantung banyaknya player. Tapi mungkin kalau memang 1 sampai jutaan memang disarankan memang harus pakai ini sih dedicated server sih. Saya sih tidak tahu apakah Mobile Legends menggunakan VPS atau langsung dedicated server, tapi kebanyakan kalau seandainya ada istilahnya ada provider game yang istilahnya pengen bikin server game gitu kan, mereka lebih sering menggunakan VPS ketimbang dedicated server, karena memang dedicated server ini cukup mahal dan harus dibandingkan dengan pemasukan dari game tersebut. Contohnya kalau mungkin Mobile Legends mungkin ini ya Mobile Legends atau PUBG kan sering yang ada yang ini ya, beli kristal namanya ya. Jadi beli kristal, mungkin kalau seandainya pembelian kristalnya dari game ini kok bisa untuk menutupi biaya sewa salah satunya adalah biaya operasional sewa dari dedicated server ini, mungkin bisa dibilang nanti akan dedicated server ini bisa dirasionalkan untuk penyewaannya gitu. Tapi kalau untuk game-game yang mungkin ya sifatnya untuk game-game kecil, mungkin game-game kayak game-game RPG kayak dulu sempat ada kayak Dragon Nest atau RO gitu kan, itu biasanya tuh hanya menggunakan VPS karena memang bisa dibilang tidak terlalu pemasukannya bisa kalau seandainya diproyeksikan tidak bisa menutupi untuk menyewa dedicated server, mending pakai VPS saja. Sifatnya sama, processing powernya ada meskipun tidak segede si dedicated server ini gitu ya. Nah, di sini fungsi VPS di sini bisa banyak lagi ya. Jadi di sini ada web hosting seperti biasa, backup server kalau seandainya kalian pengen data-data kalian istilahnya pengen di backup, atau mungkin kalian punya situs downloadan gitu kan, mungkin ada kalian pengen upload film-film, setelah itu mungkin kalian share untuk bisa di-download siapa saja, mungkin kayak gitu. Seperti juga file server gitu kan, dan sebagai server remote desktop ini biasanya itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kegiatan bisnis kayak biasanya untuk trading sih. Remote server biasanya untuk trading kayak di trading saham, langsung trading Bitcoin, mungkin bisa dicari lagi gitu. Saya itu di sini ada host server biasanya untuk VPN dan tunneling. Biasanya kalau misalnya mungkin kalian pengen biasanya VPN dan tunneling ini itu untuk membuka jalur-jalur yang diblokir, biasanya kayak gitu. Saya itu application hosting ini yang tadi saya bilang masalah kayak server game gitu kan ya. Setelah itu development and test environment sama seperti server game, taruhlah kalian bikin game gitu kan, pengen bikin gamenya online, nah kan harus dites kan. Nah, harus dites gimana caranya? Ya harus pakai VPS ini gitu kan. Salah satu cara yang paling murah gitu kan. Tapi masalahnya kalau pakai shared hosting nggak bisa gitu kan, karena tidak ada processing powernya gitu. Saya itu di sini ada education outpost biasa untuk untuk pendidikan, sama seperti tadi untuk biasanya digunakan untuk ujian online, seringnya kayak gitu. Nah, untuk untuk materi selanjutnya di sini ada VPN, dan setelah itu di sini ada terakhir di sini VPN ya. Untuk VPN mungkin akan saya lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya aja, setelah saya ngasih materi awalan tentang mikrotik gitu ya. Oke.
untuk video ini saya akhiri dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung japri WA dan jangan lupa untuk absen hari ini ya. Dan juga jangan lupa untuk video ini nanti akan saya kasihkan tugas. Jadi silakan dikerjakan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.